pagi hari, tepatnya di ruang kelas nomor 2 di sebuah rumah sakit di daerah Jawa Timur, terdapat pasien bernama Nyonya Ruloh. Pasien tersebut bertempat tinggal di Jalan Ahmad Rozak, berumur 19 tahun, berstatus mahasiswi dan beragama Islam. Pasien tersebut mengalami kecelakaan sehingga membuat tangan kanannya mengalami fraktur yang cukup parah sehingga dilakukan amputasi. Kondisi tersebut membuat pasien menjadi frustasi. Pasien tidak mau bergaul dan tidak mau makan. Pada saat itu datanglah perawat satu guna untuk mengkaji data pasien tersebut. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Apa betul ini dengan Mbak Ruro? Waalaikumsalam. Selamat pagi Sus. Iya betul, ini dengan Ruro, anak saya. Bagaimana keadaan Mbak pagi ini? Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah. Saya perawat yang akan merawat Mbak dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengumpulkan data Mbak. Mohon Mbak menjawab pertanyaan saya dengan jujur ya. Maaf Sus, semenjak tangan anak saya diamputasi, ia hanya diam terus-menerus. Baiklah, tidak apa-apa Bapak. Saya akan melakukan pendekatan terhadap anak ibu. Semoga Mbak Ruro bisa menceritakan segala sesuatu yang sedang dirasakan saat ini. Ya, suster. Mbak, tolong jawab pertanyaan saya ya. Apa yang sedang Mbak rasakan saat ini? Kata ibu Mbak tidak mau makan. Kenapa Mbak? Saya minder Sus dengan kondisi saya saat ini. Apalagi tangan kanan saya harus diamputasi. Sedangkan saya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Saya merasa tidak berguna lagi Sus, makanya saya tidak ingin makan ataupun melakukan yang lain. Mbak Ruro tidak boleh seperti itu. Mbak Ruro masih bisa berguna untuk orang lain. Banyak orang yang kondisinya bahkan lebih parah dari Mbak. Itu pun dari sejak lahir. Tetapi masih semangat dalam hidup. Jadi, maksimalkan anugerah yang diberikan Allah dengan rasa syukur. Mbak apa tidak kasihan dengan orang tua Mbak kalau Mbak tidak mau makan dan hampir putus asa? Mbak harus semangat ya, supaya Mbak cepat sembuh dan bisa kuliah lagi. Iya Sus, apa yang dikatakan suster memang benar. Tidak seharusnya saya bersikap seperti ini. Terima kasih ya Sus, saran dan semangat. Baiklah Mbak, Ibu, Bapak, kalau begitu saya akan berkonsultasi dengan perawat lain dan dokter untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan. Iya Sus. Nah sekarang, kapan terakhir kali Mbak menimbang berat badannya? Sekitar 1 bulan yang lalu Sus. Baiklah, kalau begitu saya akan mengukur berat badan dan serta tinggi badannya agar kita mengetahui status gizi anak ibu. Silakan suster. Baiklah Mbak, saya akan menimbang berat badan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya Sus. Baiklah Ibu, dari hasil yang saya dapatkan, berat badannya hanya 39 kg, tinggi badannya 155 cm, berat badan dari Mbak sangat kurang. Iya Sus, memang anak saya akhir-akhir ini kurang nafsu makan. Baiklah Bapak, nah sekarang kebetulan tugas saya telah selesai. Saya mohon pamit karena waktu saya juga telah selesai. Nanti akan ada perawat Lia yang akan membantu anak ibu untuk pemenuhan nutrisi. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Iya Sus. Suster, waalaikumsalam. Perawat satu pun kembali ke ruangan perawat dengan membawa peralatannya. Berdasarkan hasil tanda-tanda vital yang sudah diperiksa, dapat disimpulkan bahwa Nyonya Ruro mengalami gangguan kebutuhan nutrisi. Dari data yang diperoleh, pasien mengalami lemah, tonus kurang, berat badan menurun, dan konjungtiva pucat. Setelah melihat tanda-tanda tersebut dan setelah berkonsultasi dengan dokter dan perawat, Nyonya Ruro mendapatkan diagnosis gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kemudian perawat dan dokter menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak.
Waalaikumsalam, siang Sus. Apakah benar ini dengan Mbak Ruro? Iya benar Sus. Perkenalkan Mbak, saya perawat Lia yang bertugas merawat Mbak siang ini. Jadi jika Mbak membutuhkan saya, Mbak bisa panggil saya di ruang perawat atau bisa tekan bel yang ada di sebelah kiri Mbaknya ya. Oh iya baik Sus. Apa Mbak tadi pagi sudah diperiksa oleh perawat Ainun? Iya Sus, sudah. Baik Mbak, setelah saya mempelajari data-data dan laporan dari perawat yang bertugas sebelum saya, katanya Mbak ini jarang untuk makan, sehingga membuat berat badannya Mbak menurun. Apa itu benar? Iya Sus. Oh iya Mbak, baiklah sebelumnya perkenalkan ini Dokter Itul akan melakukan penjelasan agar Mbak bisa lebih paham dengan tindakan apa yang akan kami lakukan. Siang Mbak, baiklah Mbak, sesuai dengan masalah penyakit yang diderita Mbak dan diagnosis yang telah saya terima, tekanan darah 90/70, berat badan 39 kilo, tinggi badan 155. Konjungtiva Mbak juga pucat, jadi kami tetapkan diagnosa bahwa Mbak ini mengalami kebutuhan nutrisi. Nah, sekarang kami akan memberikan tindakan pemenuhan nutrisi yang akan dilakukan oleh perawat Lia. Pemenuhan nutrisi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan Mbak agar Mbak tidak merasa lemas lagi. Dan pemenuhan nutrisi Mbak juga terpenuhi. Bagaimana? Apakah Mbak dan keluarga menyetujui dengan tindakan yang akan kami lakukan? Baiklah, jika tindakan itu yang terbaik buat anak saya, maka saya akan menyetujuinya. Kalau begitu, saya akan ke ruang perawat dulu untuk membawa peralatan makan. Nanti sekitar 10-15 menit saya akan kembali lagi ya Pak, Bu. Iya Mbak. Baiklah Pak, Bu, Mbak, kami permisi dulu ya. Iya Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian pasien menyetujui tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu perawat pun mempersiapkan peralatan makan karena pemberian nutrisi ini melalui oral dengan skala 1/3 porsi normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuai dengan data yang saya dapatkan, di ruang kelas 2 atas nama Nyonya Ruro mengalami defisit nutrisi. Dia merasa lelah dan lesu. Tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jika mengalami gangguan kebutuhan nutrisi, maka penuhi kebutuhan dengan memberikan makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, tinggi zat besi, agar nutrisi bisa terpenuhi. Nanti saya akan mengantarkan makanannya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama kemudian datanglah bagian ahli gizi untuk mengantarkan makanan di ruangan klien. Dan sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan sebelumnya, perawat 2 melakukan implementasi atas rencana tindakan yang akan diberikan kepada Nyonya Ruro pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah beberapa menit, perawat 2 kembali ke ruangan pasien dengan membawa peralatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuai dengan instruksi dokter, saya datang untuk mengantarkan makanan kepada Mbak karena kebutuhan nutrisi Mbak kurang. Nah, di sini ada perawat 2 yang akan membantu Mbak untuk makan. Iya suster. Tadi kesepakatan kan tadi saya akan memberikan makan dan Mbak ada kebutuhan terpenuhi. Apakah sudah siap? Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Kalau begitu saya bantu duduk ya Mbak. Mari Mbak, saya bantu. Permisi ya Mbak, kita duduk dulu. Baiklah Mbak, saya kasih permak dulu ya, agar tidak mengotori tubuh Anda. Sebelum kita makan, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, Mbak kan sudah berdoa. Sebelum kita makan, sebaiknya kita minum dulu ya Mbak.
Makan diminum, Mbak. Pada fase ini, perawat 2 mencoba menyuapi pasien, tetapi pasien menolak tidak mau makan karena merasa mual dan muntah. Mari Mbak dibuka mulutnya, saya suapkan makanan. Tidak Mau, mau, Sus. Sus. Saya melihat makanan saja udah mau muntah. Kalau Mbak tidak mau makan, nanti tubuh Mbak mendapat energi dan nutrisi dari mana? Pada kondisi Mbak saat ini, makan makanan bergizi penting dilakukan supaya nutrisi Mbak terpenuhi. Nah, apabila defisit nutrisi Mbak masih belum bisa teratasi, maka kemungkinan nanti akan menyebabkan komplikasi yang lain, seperti anemia, skorbut, dan lain-lain. Apakah Mbak masih tidak mau makan? Kesehatan Mbak nomor 1. Sekarang Mbak harus makan ya, walaupun sedikit tapi sering, supaya tubuh Mbak bisa kembali pulih dengan cepat. Iya, Sus. Sekarang saya akan suapi Mbak ya, sedikit saja tapi diusahakan sering ya Mbak. Sudah cukup, Sus. Saya nanti makan lagi. Ya sudah, Mbak. Kalau begitu, Mbak minum dulu. Ya sudah, Mbak. Bagaimana yang Mbak rasakan setelah makan? Agak mendingan, Sus. Alhamdulillah kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak. Mbak Rura jangan lupa nanti makanannya dimakan lagi ya, supaya tubuh Mbak ternutrisi. Iya, Sus. Terima kasih juga, Sus, sudah membantu saya makan. Sama-sama. Setelah pemenuhan nutrisi Nyonya Rura sudah selesai, perawat pun bergegas membereskan alat-alat dan melakukan terminasi. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Mbak. Iya, Sus. Terima kasih. Sama-sama. Keesokan harinya, perawat Lia dan perawat Ainun datang menemui pasien dengan tujuan untuk mengecek perkembangan keadaan dari pasien. Setelah dilakukan tindakan pemberian nutrisi melalui oral atau mulut guna membangkitkan selera makan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi, Sus. Bagaimana kondisi Mbak sekarang? Alhamdulillah sudah membaik, Sus. Nafsu makan saya sudah mulai bertambah. Iya Sus, setelah bantu makan anak saya, dia sudah lebih banyak makan. Ini tadi saya sudah bantu makan dan alhamdulillah bisa banyak habisnya dibandingkan yang kemarin lalu. Wah, alhamdulillah. Dengan kondisi Mbak saat ini bukan alasan Mbak untuk tidak semangat dalam menjalani hidup. Keluarga Mbak juga sangat menjaga Mbak supaya Mbak bisa lekas sembuh. Nah iya Mbak, semangat ya dan selalu bersyukur dengan keadaan Mbak saat ini. Semoga Mbak lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti dulu. Terima kasih, Sus. Setelah perawat keluar dari ruangan dan pemenuhan nutrisi pun telah terpenuhi, keadaan Nyonya Rura semakin membaik, serta nafsu makan bertambah. Hari demi hari, klien nampak bersemangat dan selalu tersenyum dalam menjalankan hidupnya, dan keluarga pun dengan leluasa mengajak Nyonya Rura berkomunikasi, sehingga beberapa hari perawatan Nyonya Rura pun sudah diperbolehkan untuk pulang. Sekian, terima kasih.